Mulai? Oke. Tuh, Lihat dulu DP view. Sudah cek ulang terakhir. Bu Alfi. Sudah lagi cut ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Min. Ditonton seluruh dunia ini. Iya, Pak. Ambil kasih kerasnya bentuk tangan, Bu. Tidak pas suara. Pas suara kita, pas suara Oh iya, siap. Oke, mulai? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita sekalian. Halo Sobat Ombudsman, selamat datang di Ombudscast, Ombudsman Podcast Gorontalo, dan ini tayang perdana. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan opening dari Podcast Gorontalo yang diinisiasi oleh seluruh insan ombudsman yang ada di perwakilan Provinsi Gorontalo. Tentunya hari ini kita ada tagline. Ya, jadi kalau saya sebut Ombudscast Gorontalo, torang kasih viral. Hari ini sudah hadir bersama kita di studio Bapak Muslimin B. Putra selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo. Kita sapa dulu beliau. Selamat datang Pak Mus. Terima kasih. Ya, sehat. Bung Refli. Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita beri apa dulu untuk Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Bapak Muslimin B. Putra. Kalau Pak Muslimin ini punya panggilan akrab, biasa dipanggil sebagai Om Kumis. Baik, Ngopi dulu. Biar hangat. Iya. Biar hangat. Jadi hari ini telah hadir narasumber kita yang pertama, karena ini tayang perdana di Ombudscast Gorontalo. Beliau Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, dan tema kita pada hari ini adalah mengenal apa sih itu ombudsman, karena di luar sana Pak, banyak bertanya-tanya Pak. Kira-kira ombudsman itu apa sih? Tugasnya apa? Wewenangnya apa? Nanti kita akan kupas setuntas-tuntasnya pada hari ini. Dan kami sampaikan kepada seluruh yang menyaksikan podcast ini bahwa podcast ini akan kita laksanakan dan setiap minggu akan berganti narasumber yang kita akan mintakan pandangan terkait ombudsman dan pelayanan publik serta maladministrasi yang ada di Provinsi Gorontalo. Baik teman-teman, kita tidak perlu berlama-lama karena memang kalau kopi terlalu lama maka akan cepat dingin Pak. Kalau sudah dingin sudah tidak bisa lagi dinikmati dengan baik Pak. Baik, yang pertama mungkin ini karena kita tayang perdana, Bapak Kepala Perwakilan mungkin bisa sedikit memberikan pandangan terkait dengan apa sih ombudsman itu dan tugas pokok dan fungsi yang ada di Indonesia dilahirkan ombudsman ini. Itu dulu Pak. Terima kasih Bung Refli, coach kita, kebanggaan kita. Saya ingin mengupas terkait dengan sejarah ombudsman. Ombudsman ini lahir di Indonesia sejak tahun 2000 dan Ombudsman Gorontalo lahir pada tahun 2013. Ombudsman di Gorontalo sudah kurang lebih 13 tahun mengawal pelayanan publik, membantu masyarakat memperoleh hak-hak dari pelaksana atau penyelenggara pelayanan publik, yaitu instansi pemerintah pusat yang ada di daerah maupun pemerintah daerah atau pemerintahan desa yang fungsinya menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik itu ada 3, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan administratif. Ketiga jenis inilah yang akan kami awasi dan masyarakat perlu dilayani terkait dengan 3 bidang tugas tersebut. Adapun tugas-tugas ombudsman sebagaimana dalam Undang-Undang 37, saya perlu bacakan. Tugas ombudsman adalah menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dugaan maladministrasi ini adalah dugaan yang terkait dengan pelayanan pemerintah atau pelayanan penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.
melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. Jadi ketika masyarakat sudah melaporkan dugaan maladministrasi, maka masyarakat tersebut ombudsman boleh melakukan pemeriksaan substantif. Iya, iya. Yang ketiga adalah tugas ombudsman menindaklanjuti laporan. Jadi masyarakat yang sudah melaporkan kepada ombudsman wajib menindaklanjuti setiap laporan yang masuk kategori dugaan maladministrasi. Tentunya melalui verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi dan tim penerimaan dan verifikasi laporan. Tugas berikutnya adalah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Nah ini tanpa pengaduan pun ombudsman punya kewenangan melakukan pemeriksaan. Jadi ada kategorisasi terkait dengan investigasi ini. Kriteria umum yaitu jika laporan tersebut masif atau keluhan tersebut masif di tengah-tengah masyarakat, ombudsman tanpa laporan pun bisa melakukan investigasi atas prakarsa sendiri atau on motion investigation. Tugas keempat, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara. Makanya kita ombudsman selalu melakukan MOU atau PKS dengan lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik demi percepatan penyelesaian laporan masyarakat dan dalam rangka melakukan koordinasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik. Membangun jaringan kerja, ini terkait dengan upaya percepatan penyelesaian laporan masyarakat tersebut. Berikutnya tugas lainnya adalah melakukan pencegahan maladministrasi. Pencegahan maladministrasi berupa penegakan standar layanan di penyelenggara pelayanan publik. Ombudsman punya program tahunan namanya survei kepatuhan pelayanan publik atau penilaian maladministrasi. Nah itu dilakukan setiap tahun dan itu masuk kategori tugas ombudsman dalam upaya pencegahan maladministrasi. Dan terakhir adalah melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Tugas lain ini misalnya terkait dengan COVID kemarin, itu kan tugas-tugas lain. Perlu kita melakukan upaya-upaya pengawasan penyelenggaraan pelaksana pelayanan publik di bidang kesehatan dan seterusnya. Demikian Iya. Bang Memang Refli. penjelasan secara emang rinci dan detail, soalnya bisa diterima oleh yang sedang menyaksikan. Jadi memang kata kunci yang kami dapatkan itu adalah ombudsman Pak Kaper sebagai pengawas pelayanan publik. Jadi intinya adalah yang mengawasi pelayanan publik baik yang ada di desa, kecamatan sampai dengan di tingkatan provinsi. Ini seringkali ada yang masih bingung juga Pak Kaper terkait dengan kedudukan ombudsman di provinsi. Karena memang kalau di Provinsi Gorontalo kita ada 5 kabupaten dan 1 kota. Bisa dijelaskan Pak? Karena memang ada laporan-laporan yang dari misalnya nih Pak, ujung Pohuwato atau ujung Garut yang ingin melapor, ya kira-kira seperti apa kedudukan ombudsman di provinsi itu terletak di mana? Kedudukan ombudsman sebagai lembaga negara adalah dia berada di luar pemerintahan. Jadi ombudsman ini istilah kerennya non-auxiliary bodies atau lembaga sampiran negara. Ombudsman hadir di setiap provinsi, meskipun dalam undang-undang disebutkan bisa dibentuk di tiap kabupaten kota. Cuman karena alasan anggaran yang belum memadai, makanya ombudsman hadir baru setingkat provinsi di seluruh Indonesia. Itu pun untuk provinsi baru belum dibuka, seperti provinsi Papua Barat Daya itu belum dibuka, dan ada 3 provinsi yang lain di Papua. Tapi rata-rata di setiap provinsi ombudsman sudah mendirikan kantor perwakilannya, termasuk di Provinsi Gorontalo sejak 2013. Kedudukan ombudsman di tengah-tengah masyarakat berada di tengah-tengah, artinya imparsial. Dia tidak memihak kepada penyelenggara pelayanan publik, tidak memihak juga kepada pelapor masyarakat. Makanya ombudsman kedudukannya imparsial dan harus selalu mengedepankan asas imparsialitas, tidak memihak. Meskipun ada yang mengatakan bahwa ombudsman ini pengacaranya pelapor, kita tegaskan bahwa ombudsman ini bukan pengacaranya pelapor. Ombudsman ini berada di tengah-tengah membantu masyarakat, tugasnya memang membantu masyarakat, tapi bukan menjadi pengacaranya masyarakat. Ombudsman membantu dalam kaitannya mengangkat
keluhan tersebut menjadi perhatian penyelenggara pelayanan publik di bidang ketiga sektor yang diawasi Ombudsman, barang publik, jasa publik maupun pelayanan administratif. Demikian. Iya, Bang jadi Refli. terima kasih Pak. Jadi semakin jelas ya apa yang menjadi tugas, wewenang dan juga fungsi, bahkan tadi kedudukan ombudsman di masing-masing provinsi itu ada kantor perwakilan ya Pak. Jadi kalau di Provinsi Gorontalo kedudukannya ada di Kota Gorontalo Pak ya. Baik, ada lagi beberapa pertanyaan Pak yang memang kenapa harus memilih ombudsman? Kenapa tidak berbeda dengan kantor-kantor yang lain yang mungkin spesifikasinya langsung kepada hal yang diawasi, misalnya BPK, Badan Perwakilan Keuangan, Pemeriksa Keuangan. Nah, ini kalau ombudsman ini kira-kira kalimat katanya itu dari mana Pak? Dari kata apa dan kenapa harus kalimatnya ombudsman Pak? Bisa dijelaskan lagi Pak? Baik, Bung Refli. Ombudsman ini berasal dari bahasa Swedia, artinya wakil sah dari rakyat. Ombudsman tetap dipertahankan di Indonesia untuk menjaga semangat ombudsman di seluruh dunia. Meskipun ada beberapa negara yang tidak menggunakan kata ombudsman, seperti negara Malaysia. Di negara Malaysia ini menggunakan kata Biro Pengaduan Awam atau Public Complaint Bureau. Tapi kalau di negara tetangga kita yang lain tetap menggunakan ombudsman, seperti Australia ada kita kenal Commonwealth Ombudsman, dan di Papua juga, Papua Nugini ada juga Papua Ombudsman. Timur Leste juga menggunakan kata ombudsman. Nah, Filipina juga menggunakan kata ombudsman. Nah, makanya Indonesia juga menggunakan kata ombudsman untuk menjaga semangat internasionalisasi ombudsman ini. Di Amerika juga tidak menggunakan kata ombudsman, tapi menggunakan kata lain dalam bahasa Inggris. Semangatnya adalah untuk menjaga masyarakat mendapatkan lembaga yang bisa digunakan dalam menyuarakan aspirasinya, keluhannya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Seperti itu, Bang. Ya, jadi teman-teman sudah mungkin bisa menggambarkan secara detail. Ini kita baru di kulit ya. Sebentar lagi kita akan masuk mengenal lebih dalam lagi. Ya, ya, sebelum dingin Pak ya. Baik, teman-teman yang sedang menyaksikan Ombudkes Gorontalo, ini masih di kulit ya Pak ya. Kita akan masuk ke dalam. Kira-kira karena Ombudsman adalah lembaga pengawas pelayanan publik, gambaran umum pelayanan publik yang ada di Gorontalo saat ini seperti apa Pak? Wajah dari pelayanan publik yang ada di Provinsi Gorontalo. Wajah pelayanan publik Gorontalo kalau dilihat dari banyaknya laporan masyarakat pada tahun 2024, kebanyakan yang melapor terkait dengan kepegawaian, isu kepegawaian. Di tahun 2025 ini berubah lagi substansinya, substansi kepertanahan. Ini menunjukkan bahwa akses masyarakat di setiap tahun ini digunakan oleh kelompok sosial yang berbeda-beda. Mungkin terkait dengan kepegawaian ini adalah para PNS atau P3K yang merasakan dia tidak mendapatkan hak-haknya di dalam penyelenggaraan pemerintahan, mungkin tidak mendapatkan gajinya atau tunjangannya dan seterusnya, sehingga mengadu kepada ombudsman. Di tahun 2025 ini saya melihat trennya yang paling tinggi adalah terkait dengan pertanahan. Mungkin masyarakat banyak mengeluhkan terkait dengan hak-hak yang kurang didapatkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan di bidang pensertifikatan hak milik yang notabene di hire satu lembaga namanya Badan Pertanahan Nasional. Nah, dua isu ini mungkin kedepannya bisa jadi akan tetap tertinggi di Ombudsman Republik Indonesia. Meskipun di nasional
pemerintah daerah menjadi substansi pengaduan yang tertinggi, setelah itu kepolisian dan pertanahan. Nah, khusus di Gorontalo, isu tentang kepolisian di Gorontalo pada tahun 2024 hanya sebanyak 5 laporan masyarakat, dan di tahun 2025 ini belum atau baru 1 laporan terkait kepolisian, meskipun secara nasional kepolisian ini menempati peringkat ketiga. Demikian, Bung Refli. Iya, jadi yang paling berdampak di Gorontalo terkait pelayanan di bagian kepegawaian dan juga pertanahan, Pak. Jika disampaikan tadi, kepolisian juga. Dan kalau untuk saat ini center beredar, Pak, di pendidikan itu, saya sudah beberapa kali menerima aduan juga, menerima masukan dari masyarakat kaitan dengan pungli, Pak, yang ada di pendidikan pada saat proses penerimaan siswa baru, Pak, yang ada baik di SMP, di MTS, SMA dan juga SMK. Jika di Ombudsman, apakah laporan-laporan tersebut sudah masuk, Pak? Sejauh yang saya amati di verifikasi laporan terkait dengan laporan di bidang pendidikan, utamanya di SPMB ini, masih tergolong ini. Meskipun demikian, di tengah-tengah masyarakat selalu bergolak terkait dengan isu ini, karena mungkin masyarakat masih belum berani melaporkan dugaan-dugaan pungli tersebut, sehingga belum nampak banyaknya atau intensi masyarakat terkait dengan pengaduan SPMB ini. Padahal kita tahu setiap tahun ada pungutan yang diorganisir oleh komite sekolah. Kita perlu verifikasi pungutan-pungutan tersebut, karena kita tahu SPMB ini adalah salah satu item yang didanai dana BOS. Dari 13 item yang didanai dana BOS, SPMB salah satunya. Dan meskipun isu yang lain misalnya berkembang terkait dengan pungutan seragam sekolah, memang ini tidak terkait atau tidak didanai oleh dana BOS, tapi kita sejauh mungkin agar masyarakat tidak terbebani. Kalau bisa masyarakat ini bisa mendapatkan seragam itu bisa di luar sekolah, kalaupun sekolah memfasilitasi, kalau bisa disiapkan melalui koperasi sekolah, karena koperasi ini adalah badan hukum yang dilindungi oleh negara, dan kita juga mendukung keberadaan koperasi sekolah tersebut dalam rangka pemenuhan peralatan sekolah anak-anak kita atau adik-adik kita yang baru masuk di sekolah, baik di sekolah negeri maupun di madrasah sanawiyah atau aliyah atau ibtidaiyah. Demikian, Bang. Iya. Baik, Pak. Wah, ini semakin hangat pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kita perlu yel-yel lagi, Pak. Betul. Supaya untuk menambah semangat baik kita yang ada di studio maupun yang ada di rumah sana yang sedang menonton lewat live, Pak. Jadi Ombudscast Gorontalo ini disiarkan langsung juga secara live di Instagram Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo. Baik, sesuai dengan yel-yel tadi yang sudah saya sampaikan di awal, saya sampaikan Ombudscast Gorontalo, kita sambil menunjuk, Pak, torang kasih viral. Asik. Ayo kita sama-sama ya. Ombudscast Gorontalo, torang kasih viral. Sekali lagi, Pak. Baik, Pak Kaper, ini ternyata di live Instagram juga kita punya pertanyaan, dan ini dari Adin Faska. Ini laki-laki kayaknya ya. Izin Pak Kaper dan Kanda Refli, izin bertanya, dalam rangka melakukan optimalisasi pengawasan pelayanan publik, apa saja inovasi dan program terobosan yang sedang dilaksanakan saat ini? Jadi ketika melakukan pengawasan pelayanan publik, apa saja inovasi dan program yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo? Silakan, Pak. Ombudsman Provinsi Gorontalo selalu melakukan upaya jemput bola. Jemput bola ini artinya tanpa menunggu di kantor. Ya, Ombudsman mendatangi tempat-tempat yang potensial masyarakat bisa berani mengadu. Misalnya mendatangi kampus atau mendatangi kantor-kantor yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, seperti Mall Pelayanan Publik di Bone Bolango dan
kampus seperti kampus di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Mungkin juga ke depan akan kita kembangkan terkait dengan upaya jemput bola tersebut. Karena jemput bola ini adalah bagian atau inovasi dari Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka penjangkauan aksesibilitas atau peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi atau pengaduan dari masyarakat. Kita juga bisa mengembangkan ke depan mungkin terkait dengan aksesibilitas ini bisa di rumah-rumah ibadah barangkali atau di mall-mall yang banyak datangi masyarakat atau mungkin juga di lapangan sepak bola seperti yang lakoni oleh Bung Refli. Mungkin kita bisa datang di sore hari pada saat masyarakat berolahraga, kita bisa memasang spanduk di situ bahwa di sini bisa dilakukan pengaduan kepada masyarakat, bisa juga dalam rangka konsultasi. Jadi pengaduan ini bisa juga konsultasi, kita semua layani. Karena tidak semuanya masyarakat ini berani mengadu, biasanya juga baru berkonsultasi, baru kita tumbuhkan keberaniannya untuk mengadu. Kalaupun berani mengadu dan ingin identitasnya dirahasiakan, Ombudsman memiliki asas kerahasiaan. Artinya Ombudsman punya kewenangan atau tugas dalam rangka merahasiakan identitas pelapornya. Demikian. Iya, jadi mungkin ini sudah terjawab barangkali pertanyaan dari Pak Adin ya, dari Adin Pasca. Baik Pak, menarik yang tadi disampaikan oleh Bapak Kaper kaitan dengan melapor ke Ombudsman. Ada yang masih ragu-ragu Pak. Kenapa ragu-ragu? Karena mungkin ada yang bawahannya ingin melaporkan atasannya dan lain sebagainya, atau pungli yang ada di sekolah ketika orang tua melapor, nah ada berefek pada pembelajaran anaknya, mungkin gurunya sudah tidak mau memberikan pelajaran. Itu bagaimana Pak melapor ke Ombudsman? Apa bisa secara diam-diam atau bagaimana Pak kalau kita melapor ke Ombudsman? Ya, masyarakat yang ingin dirahasiakan identitasnya, kita akan berupaya untuk merahasiakan dan sejauh mungkin kita pegang amanah itu. Ketika masyarakat melakukan atau meminta agar identitasnya dirahasiakan, kita akan rahasiakan. Tapi ada syaratnya yang bisa dirahasiakan. Ada perkecualian. Misalnya laporan tersebut terkait dengan hak-haknya, misalnya dia menuntut hak untuk mendapatkan gajinya atau upahnya yang tidak terbayarkan, maka kita harus buka identitasnya tersebut di hadapan terlapor. Karena untuk memudahkan terlapor mengidentifikasi berapa kerugian masyarakat atau kerugian yang ditimbulkan oleh penyelenggara tersebut. Seperti kemarin kita mendapatkan laporan masyarakat dari BRI terkait dengan pegawai BRI tersebut, kita harus buka kepada masyarakat atau kepada terlapor tersebut untuk memastikan nama ini apakah benar tidak mendapatkan haknya. Kalaupun mendapatkan haknya, sejauh berapa banyak haknya sudah diberikan. Jadi masyarakat tersebut tetap bisa minta dirahasiakan identitasnya, tapi dalam hal-hal tertentu kita terpaksa membuka jika terkait dengan hak-hak perseorangan yang terkait dengan hak gajinya misalnya, kita apa boleh buat, kita harus buka ke terlapor untuk mendapatkan mengidentifikasi berapa besar kerugian yang bisa dipenuhi oleh terlapor tersebut. Iya baik, makasih Pak Kaper. Jadi untuk masyarakat yang ada di luar sana, jangan takut. Kita harus berani dan juga peduli terhadap pelayanan publik yang ada di Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan tagline dari podcast kita pada pagi hari ini, Ombudscast Gorontalo, Torang Kasih Viral. Ya, Bapak, mungkin terakhir harapan dari Pak Kaper terhadap pemerintahan daerah, karena memang Pemprov dan juga Pemkab serta Pemkot saat ini masih dalam kepala daerah yang masih baru Pak, baru terpilih di kemarin di Pilkada 2024. Jadi harapannya kepada seluruh pemerintah daerah, kira-kira gimana Pak dari Ombudsman itu sendiri? Ya, harapan saya atau harapan kita semua di Ombudsman ini bagus kita pegang atau pinjam tagline-nya
pemerintah kota Gorontalo. Iya. Torang bikin baik. Nah, Iya, iya. kita upayakan agar pemerintahan atau penyelenggaraan pelayanan publik ini lebih baik ke depannya. Jadi kepada Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati agar tetap konsisten, tetap memegang teguh sumpah dan janjinya terkait dengan upayanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena kita tahu pelanggaran satu undang-undang saja itu bisa menyalahi sumpah jabatan tersebut. Melanggar sumpah undang-undang ombudsman atau melanggar undang-undang pelayanan publik, itu bisa masuk kategori menyalahi sumpah jabatan. Karena dalam rangka sumpah jabatan itu ada klausulnya siap melaksanakan seluruh undang-undang. Iya. Jadi konsekuensi dari hal itu kita minta pemerintah, bupati, gubernur, wali kota agar tetap mengedepankan pelayanan publik kepada masyarakat. Tidak membeda-bedakan dia pemilih saya, dia bukan pemilih saya. Tapi ketika sudah menduduki jabatan di pemerintahan, Bapak Bupati Gubernur harus bersikap negarawan, statesmanship. Dia harus melayani seluruh lapisan masyarakat atau seluruh tumpah darah, kalau bahasa Undang-Undang Dasar, seluruh tumpah darah negara Indonesia. Jadi kepada pemerintah daerah kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kita siap mensupport dan menjauhi upaya politisasi birokrasi, karena birokratisasi yang dipolitisasi ini bisa berdampak kepada upaya penurunan kualitas pelayanan publik di wilayah di Gorontalo. Iya, terima kasih Pak Kaper. Semoga ini akan menjadi pengingat kepada seluruh kepala daerah bahwa memang pelayanan publik itu baik bukan sekedar kewajiban negara, tetapi juga menjadi hak semua warga negara yang ada di Republik Indonesia tercinta kita ini. Bagi saya sahabat Ombudsman, pelayanan publik yang ingin melapor atau lebih tahu banyak tentang apa Ombudsman, itu bisa langsung mengunjungi kantor Ombudsman perwakilan Provinsi Gorontalo yang berada di Kelurahan Biawao, tepatnya di belakang kantor Wali Kota Gorontalo, dekat Kelenteng Pak ya. Atau juga bisa lewat akses website dan media sosial resmi kami serta di nomor 0811 2433 737. Sekali lagi saya ulangi, di nomor 0811 2433 737. Itu adalah nomor resmi kantor perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Kepala Perwakilan atas penjelasan pada pagi hari ini di podcast awal. Karena ini podcast awal, kemungkinan akan ada narasumber-narasumber lain yang akan kita undang, baik dari internal maupun eksternal yang ada di luar sana. Sobat Ombudsman, kita berpisah di episode pertama ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Mari dengar, mari kawal layanan publik Ombudscast Gorontalo. Torang kasih kira. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.